wish I was above the center of attention, but I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Intan Kumalasari, dan rekan saya Muhammad Rian Saifuddin dan Pritma Novanda. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan dari tugas kami, yaitu mengenai sistem kepegawaian. Nah, langsung saja. Dalam pembahasan di sini kami membuat 3 diagram. Yang pertama yaitu diagram activity, yang kedua itu ada use case, dan yang ketiga ada class diagram. Nah, di sini ada proses bisnis. Proses bisnis sistem akan menjelaskan mengenai prosedur dari sistem kepegawaian. Dengan sebuah contoh yang kami ambil yaitu sistem ETPP atau tunjangan pendapatan pegawai. Prosedur sistem berjalan akan digambarkan menggunakan activity diagram. Nah, di sini activity diagramnya dapat dideskripsikan seperti dalam penggunaan sistem ini, seorang pegawai terlebih dahulu harus sudah login. Nah, kemudian setelah login, pegawai harus mengisi data diri dan juga melakukan absensi kehadiran di sistem ini. Kemudian, data tersebut akan diterima oleh admin dan diolah dengan membuat sebuah laporan. Dari data absensi, admin juga akan membuat laporan tunjangan pendapatan pegawai. Setelah itu, laporan akan dikirimkan ke manajer dan manajer menerima laporan kemudian akan diperiksa. Nah, itu adalah deskripsi dari diagram activity-nya. Kita lanjut ke dalam tabel diagram activity. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang pertama itu ada pegawai, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada manajer. Dimulai dari pegawai. Di sini pegawai melakukan penginputan data diri, dan juga melakukan absensi di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian admin menerima data, mengolah data pegawai, dan juga mengolah data absensi dari pegawai tadi. Nah, setelah data diolah, admin juga membuat laporan data pegawai dan laporan dari absensi pegawai. Setelah itu, admin juga membuat laporan data tunjangan pendapatan pegawai atau yang disebut dengan TPP tadi berdasarkan data absensi pegawai. Nah, tugas dari manajer di sini dia hanya terima laporan dan melakukan pengecekan pada laporan yang diberikan oleh admin tadi. Gambaran dari diagram activity pada sistem administrasi pegawai ini. Nah, untuk use case itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Pritma. Kepada Pritma dipersilakan. Selanjutnya use case, yaitu yang pertama pegawai mendaftar menjadi pegawai, lalu admin mengelola data atau menambah user, lalu pegawai dan admin login, dan pegawai melakukan absensi. Selanjutnya admin menetapkan gaji per jabatan, lalu manajer menerima laporan pegawai. Selanjutnya kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rian. Muhammad Rian dipersilakan. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Di sini ada 1, 2, 3, 4 database sama admin yang berisi ID admin, username, dan password. Jadi admin ini dapat melakukan login, mengelola data, mencetak laporan, dan menambah user. Lalu ada juga akun manager. Akun manager memiliki ID admin, username, dan password. Manager dapat melakukan login dan mencetak laporan. Lalu yang ketiga ada pegawai. Pegawai memiliki ID pegawai, username, dan password. Lalu pegawai dapat melakukan login dan absensi. Dan pada sistem memiliki ID absen, ID jabatan, ID TPP, dan laporan yang berguna
atau berfungsi untuk mengelola data dan di dalamnya terdapat kelompok. Kita lanjut ke user interface. Di aplikasi ini terdapat 3 user login. Yang pertama admin, yang kedua manager, dan yang ketiga pegawai. Jadi tampilan dari halaman home admin seperti ini dan dapat menambah jabatan. Lalu dari manager seperti ini, dan di akun manager bisa mencetak laporan, dan pegawai seperti ini dapat melakukan absensi. Dan di akun dari admin dapat mengelola semua data, seperti data yang dimiliki oleh manajer seperti mencetak laporan. Admin bisa juga mencetak laporan. Baiklah, mengenai presentasi dari laporan kami cukup sekian. Kita lanjut ke dalam demo sistem yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rian Saifuddin. Kembali lagi bersama kami, kelompok 6, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem ini berjalan, mulai login sampai nanti mencetak laporan. Langsung saja dijelaskan oleh Muhammad Rian. Pada Rian, dipersilakan. Baik, jadi aplikasi ini memiliki 3 user. Yang pertama admin, manager, dan pegawai. Pertama kita demokan dari username pegawai. Isi dengan username. Kita masuk. Begini tampilan dari user pegawai. Pegawai hanya bisa melakukan absensi dan melihat profil. Lalu pegawai juga dapat mengubah profil dari si pegawai tersebut. Lalu pegawai dapat melakukan absensi. Di menu absensi, tekan absensi pegawai, lalu dipilih kehadiran di bulan Desember lah kita baca. Siap. Absen berhasil. Lalu kita lanjut ke akun dari manajer. Akun manajer hanya berisi dari laporan. Jadi manajer tugasnya adalah menerima laporan dari kehadiran dan yang lain-lain. Kita login saja akun manajer. Baik, seperti ini tampilan dari akun manajer. Akun manajer dapat melihat isi dari laporan dan mencetak laporan. Seperti ini, laporan dari data pegawai. Baik, manajer juga dapat melihat data dari absensi pegawai. Kita mulai dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Kita lihat ya. Berikut kita lihat ini adalah data dari absensi pegawai pada bulan Juni. Lanjut, kita akan melihat data TPP atau gaji dari karyawan sesuai dengan absensi. Kita contohkan di bulan
bulan Juli, dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Seperti ini jumlah tunjangan dari pegawai dengan nama Muhammad Rian. Jadi kita lihat dari akun admin. Akun admin mencakup semua data dari pegawai dan manajer. Akun admin dapat menambah pegawai. Seperti contohnya seperti ini. Tambah pegawai. Isi NIP-nya dengan nama Fahril. Islamin laki-laki. Kita pilih jabatannya kalian developer. Kita pilih fotonya, agama, pendidikannya, status kepegawaiannya, alamatnya, username dan password untuk pegawai melakukan login. Kita simpan. Ya, data dari pegawai sudah terisi. Lanjut di akun admin juga dapat menambah jabatan. Contohnya seperti ini. Kita tambah jabatannya cleaning service. Golongannya kita isi saja junior. Lalu jumlah tunjangannya kita isi 4 juta. Dan otomatis akan bertambah di sini. Dan di akun admin dapat menambahkan user yang dapat mengakses dari aplikasi sistem kepegawaian. Contohnya seperti ini. Kita isi namanya view. Kita isi username dan passwordnya. Hak aksesnya dapat kita pilih admin dan manajer. Karena pegawai tadi sudah masuk di data pegawai tadi, jadi hak aksesnya masuk ke data pegawai, bukan di sini. Admin dan manajer. Manajer kita isi. Dan sudah otomatis terisi data dari manajer. Kita coba login. Ini tampilan dari halaman manajer. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.